Om Swastiastu. Om Awiginamastu Nama Sidam Om Saraswati Dipati Nama Swaha. Namo Buddhaya. Namo Sang Yang Adi Buddha. Sane kaping singgihan titiang Ratu Prande. Sane sampun meraga suci. Pinake Adi Guru Loke. Sane subaktinen titiang. Matur para musuk semua Ratu sampun ledang rawuh ring taman baca sanggingan raine sane mangkin. Yang titiang sucikan jero penyarikan duran lan para pemangku sareng sami yang kami muliakan Bante. Matur suksema Bante sudah hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati, yang saya banggakan Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah dan Ketua Umum PP Kagama. Mas Ganjar tidak bisa hadir bersama kita hari ini karena beliau harus menghadiri acara Harganas di Palembang. Beliau titip salam dan memberikan sambutan secara daring. Yang saya hormati dan saya banggakan juga kakak kami, staf khusus Presiden Republik Indonesia bidang kebudayaan, Mas Soekardi Rinakit. Dan juga yang saya hormati kakak kami juga ini, sesama Kagama, Mas Teguh Setiabudi, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dan kita bersyukur hari ini ada 3 dirjen yang hadir. Satu lagi ini Kagama juga, teman satu angkatan di UGM. Ini Made Ayu Martini, Dekmar nama kerennya, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan satu lagi temennya Kagama gitulah, Dirjen Bimas Hindu Republik Indonesia, Profesor Dr. Inengah Duije. Terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati pejabat kementerian lembaga yang hadir, para kepala dinas dan badan di Provinsi Bali dan Kabupaten Gianyar. Dan juga tidak lupa saya ini tadi lihat Ketua Kagama Bali tadi mana berdiri. Ketua Kagama di mana? Oh, ini karena banyak ketua umumnya virtual, harusnya Ketua Kagama Bali ada. Sane wangyang titiang para penglingsir lan anggopuri sareng sami. Sane wawu ide dalam Semara Putra mengabari ide kari keni macet kocap ring pelihatan pun iki. Segera akan menyusul kepada kita. Sane wangyang titiang Cokodo Putra Sekwati, Penglingsir Puri Agung Ubud. Profesor Anak Agung Munin Jaya, Penglingsir Puri Denpasar, Bangli. Jadi jangan sampai salah, Denpasarnya ada di Bangli ini. Beliau adalah seorang guru besar di bidang kesehatan masyarakat ya. Beliau juga banyak karyanya untuk membangun sistem kesehatan masyarakat di Bali. Punika taler semeton titiang Purikawan Ubud sane tresna sehin titiang sareng sami. Sareng wangyang titiang jero bedese sareng sami para kepala lingkungan, ibu-ibu PKK dan ketua seketruno yang hadir sekelurahan Ubud. Yang saya hormati para rektor hadir, Rektor HUAN, kemudian Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Empu Kuturan Singaraja, para wakil rektor yang hadir pada kesempatan hari ini, Ketua Sekolah Tinggi Sebali, Kepala Sekolah SMA, SMK Sekecamatan Ubud, juga hadir dari PHDI, Ketua PHDI Bali dan juga MDA Provinsi Bali, MDA Gianyar dan juga Kabupaten Sekota Sebali. Yang saya hormati perwakilan dari Bank Indonesia, PT Pupuk Indonesia, Pak Bob Indarto, sudah kayak orang Bali Pak. Dari Petrokimia Gresik,
dari Pertamina, PLN, BRI, BNI, BTN, dan juga media partner dari Hello Ubud dan Media Ubud. Yang saya hormati Beli Ketut Suwardana, Ketua Yayasan Mudra Sewari Saraswati yang memiliki dan mengelola taman baca ini. Berdiri Beli. Beli Tut biasanya duduknya di belakang ini kontrol-kontrol. Dan Bu Janet, begitu juga dari Gotre Pangusada yang hadir pada kesempatan hari ini. Para narasumber di sini hadir, salah satunya yang akan tampil besok bicara soal sistem kalender Jawa, Primbon, Pak Mupti Raharjo. Beliau ada di belakang dari Solo. Terima kasih Pak Nun sudah hadir bersama kami di sini, Mas Mupti. Para semeton atiti sareng sami sane nenten presiden titiang nyarce siki kalih sane tresna sing titiang. Maka purwaning atur lugrang titiang aturang saksati angayu bagye maduluran puja pangastuti katur ring ide sang yang para mekawi ring linggih ide betara kawitan sane melingge ring pemerajan Purikawan Ubud santukan mejanten sangkane nasih pasuecan ide betara sami Ratu Idedane sareng sami kalih titiang presiden masa duajeng ring sube dewasa sane becik pudiki warespatipon wuku warige. Ring pembukaan program sastra Saraswati Sewana 2023 sane bertema Warige Usada Sidi. Ratu para rauh sareng sami, tahun ini Yayasan Purikawan Ubud kembali mempersembahkan ajang sastra Saraswati Sewana yang ketiga yang selalu mengambil tema yang berbeda dari tahun ke tahun. Tahun 2001, Sastra Saraswati Sewana mengangkat tema Pemarisuda Gering Agung sebagai ikhtiar membuka jalan sastra untuk menyucikan dunia dari pandemi COVID-19. Pandemi menjadi momen penting bagi masyarakat Bali untuk melakukan mulat sarira melalui penulisan karya sastra. Karena itu momen itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menghasilkan kreasi-kreasi sastra terbaik yang akan menjadi catatan sejarah atas peristiwa pandemi COVID-19. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Mas Kardi, karya sastra itu biasa menjadi pemarisuda, menjadi doa. Sastra adalah doa, doa penyembuh kita yang bisa membantu bangsa dan negara kita pulih dan bangkit dari pandemi COVID-19. Tahun 2022, Sastra Saraswati Sewana mengambil tema Toyo Uriping Buana Usadaning Sangaskara. Air sumber kehidupan, penyembuh peradaban. Tema ini dipilih sebagai ikhtiar jalan sastra untuk membangkitkan kesadaran tentang air. Yang sangat penting dalam laku kehidupan masyarakat Bali. Kesadaran harus berbuah gerakan untuk menjaga dan memuliakan air dari hulu sampai hilir sesuai dengan konsep segara gunung. Itulah sebabnya Yayasan Purikawan Ubud menyelenggarakan kegiatan yang mengikuti peradaban air, meraih dari hulu sampai ke tengah, kemudian berakhir ke hilir di Desa Ketewel. Sebuah desa yang memuat memori tentang budaya maritim dan pelabuhan-pelabuhan kuno di pesisir Bali. Tahun 2023, Sastra Saraswati Sewana mengambil tema Warige Usada Sidi, jalan sastra untuk membumikan sistem perhitungan waktu dan keunggulan ilmu pengobatan Bali. Tema ini dipilih karena Bali memiliki warisan sistem pengetahuan yang sangat luar biasa dari para leluhur Ida Batara Kawitan, berupa sistem perhitungan waktu atau warige dan ilmu pengobatan usada. Radesan ratu dalam. Warisan itu adalah harta karun yang sangat berharga yang masih tersimpan dalam ribuan manuskrip lontar yang kita warisi. Kami di Purikawan Ubud memiliki 64 cakepan lontar
yang sebagian besar diantaranya terkait dengan usada dan warige. Terkait dengan warige, di situ ada beberapa lontar yang nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan pameran lontarnya di gedung yang sebelah ruangan ini. Di antaranya adalah Tutur Sundari Ungu, Sundari Gading, Pratiti Sambut Pada, Bebayon, Tenung Sesambut, Tenung Catur Cantake, Warige Surya Sewana, dan sebagainya. Kami juga punya warisan koleksi lontar dari Betara Kawitan berupa usada bebai, usada rare, aji dedukun, usada lengis, tetenger rare, usada rare, pancaksara usada gatel, usada muang tetenger, usada taturunan, dan dharma usada, dan ada yang menarik usada dangkang dan usada taturun yang juga kami dapatkan warisan dari Betara Kawitan. Saya yakin ratusan atau bahkan ribuan lontar dengan judul-judul yang lain tersimpan di berbagai tempat, di Puri, di Griya, di Jero, di Gedung Kertie, di Pusdok, atau bahkan sudah dibawa ke luar negeri. Karena itu Yayasan Purikawan Ubud mengambil inisiatif untuk mengangkat kekayaan pengetahuan yang dimiliki oleh Bali melalui Festival Warige Usada Sidi yang berlangsung dari tanggal 6 sampai tanggal 12 Juli, 7 hari. Festival ini memiliki 3 tujuan. Tujuan pertama ini saya sebut ngurip malih, atau dalam bahasa kerennya sekarang revitalisasi. Menghidupkan kembali warige dan usada yang sebetulnya sudah hidup di dalam masyarakat, sehingga menjadi sesuatu yang semakin penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Bagaimana cara kita menghidupkan warige dan usada? Kami memilih melalui jalan sastra, mengajak untuk menggali, menemukan, dan membaca kembali warisan pengetahuan yang tersimpan dalam manuskrip karya-karya para leluhur kita. Pada tanggal 17 Januari yang lalu, kami menyelenggarakan Dharma Panuntun yang membuka selubung sastra warige dan usada yang dihadiri oleh Nunas Lugro Titiang Ide Pedanda Gede Rai Gunung Ketewel, Ide Pedanda Gede Buruan Manuabo, dan Romo Dukun Pandito Eko Warnoto, Ketua Paruman Dukun Pandito Brangkulon Tengger. Karena dari para sadake, para wikulah yang harusnya menuntun kita dengan tongkat sastra sehingga kita berjalan di jalan yang tepat. Dan tugas kita berikutnya adalah menghidupkan kembali. Siapa yang menghidupkan adalah kita sendiri, orang Bali, terutama generasi millennials, Gen Z atau Gen Alpha, karena kami fokus, oleh karena itu kami fokus melibatkan anak-anak muda Bali untuk peduli terhadap warisan pengetahuan ini dengan menggunakan metode kekinian. Dan pada hari Minggu nanti kami akan membuat apa yang kita sebut sebagai Forum Warige and Usada for Millennials. Jadi fokus target program ini tidak hanya bagi sane sampun lingsir-lingsir, tetapi juga bagi kalangan millennials. Tujuan kedua dari festival ini adalah ngayunin malih, atau dalam bahasa kerennya rethinking, memikirkan kembali warige dan usada di tengah konteks perubahan dunia yang sangat cepat. Kita sudah memasuki abad revolusi industri 4.0 yang disrupsinya segala sektor kita rasakan. Karena itu Bali harus memiliki politik kebudayaan dalam menghadapi gelombang perubahan ini. Titiang tertarik dengan pemikiran Sang Sampun Dewata Profesor Dr. Ide Bagus Mantra dalam buku berjudul Landasan Kebudayaan Bali. Beliau menyebutkan kemajuan atau modernisasi memerlukan landasan budaya yang kuat. Landasan budaya yang kreatif dan berakar pada kepribadian. Prof. Mantra memandang penting perkawinan antara tradisi dengan modernitas melalui upaya revitalisasi, reintegrasi, dan adaptasi. Titiang setuju dengan pemikiran Prof. Mantra bahwa perlu perjumpaan antara pengetahuan dan tradisi dengan sains, tradisi dengan teknologi dalam konteks kekinian, sehingga muncul rekonseptualisasi
dan adaptasi tanpa kehilangan identitas kepribadian kebudayaan Bali. Itulah sebabnya dalam festival ini kita tidak hanya mengangkat kembali lontar-lontar usada dan warige, tapi dihadiri perjumpaan-perjumpaan antara tradisi dengan sains, tradisi dengan teknologi. Perjumpaan tradisi dengan sains dan teknologi ini sangat penting sekali, bahkan hari Sabtu yang akan datang kami mengundang pakar astronomi dari Institut Teknologi Bandung dan seorang yang mempelajari juga etnoastronomi, sehingga kita bisa melakukan perjumpaan antara warige yang kita susun di Bali ini dengan kasanah pemikiran sains yang berkembang dalam dunia astronomi. Sehingga dengan perjumpaan yang semakin sering itu, maka kita bisa mendesain sebuah langkah yang lebih besar pada masa-masa yang akan datang. Begitu juga perjumpaan tradisi warige dengan teknologi. Kami juga mengundang teman-teman yang punya inisiasi untuk melahirkan sistem kalender berbasis web. Di Bali sudah banyak muncul disebut dengan www.kalenderbali.com. Salah satunya adalah yang kemudian banyak mengeksplorasi kasanah pemikiran dan juga pengetahuan kita tentang warige dan dikontekstualisasi dengan menggunakan teknologi. Hari Sabtu kami memberikan kesempatan teman-teman untuk memberikan pandangan mereka tentang bagaimana mengaplikasikan warige dalam teknologi. Perjumpaan juga kami lakukan tidak hanya dengan konteks sains dan teknologi, tetapi juga tradisi warige usada dengan tradisi-tradisi lain di tempat lain, di budaya lain. Oleh karena itu kami juga mengundang besok sore Ketua Lembaga Falakiyah PBNU, Nadatul Ulama, Kiai Haji Siril Wafa untuk menyampaikan sistem perkalenderan Islam. Kemudian kami juga mengundang Biku Jayamedo Tera, yang beliau akan menyampaikan sistem perkalenderan Buddhis, dan tidak juga kita tinggalkan sistem perkalenderan Jawa yang sangat dekat dengan Hindu yang akan dibawakan oleh Pak Mukti Raharjo. Sebelumnya kami juga sudah mengundang Romo Pandito Dukun Eko Warnoto yang membawakan sistem perkalenderan Tengger, sehingga kita punya berbagai kasanah pemikiran yang berbeda berkaitan dengan tradisi warige yang berkembang di tempat-tempat lain. Nah, pada hari ini kami juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada 4 tokoh perintis inovasi pengembangan sistem perkalenderan Bali. Yang pertama adalah Sang Sampunewate Ketut Bambang Gederawi. Kita lihat kalender-kalender beliau sudah banyak membantu kita. Dan yang kedua adalah Sang Sampunewate Pak Kebek Sukarse. Ini juga sama, beliau seorang yang mempunyai kemampuan untuk pengembangan kalender Bali, Saka Bali. Dan juga yang ketiga adalah Sang Sampunewate Ide Bagus Nabayuda. Istri beliau, Ibu Dayu juga hadir di sini bersama kita. Terima kasih, matur suksema. Dan Sang Sampunewata Igede Mariana. 3 orang yang kita pandang mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam membangun pengembangan sistem kalender Saka Bali, dan khusus Pak Gede Mariana itu sempat hadir pada acara kami pada saat Dharma Panuntun 19 Januari yang lalu di Purikawan Ubud, dan saya mendengar Gede Mariana memiliki cita-cita yang perlu kita wujudkan bersama, yaitu membangun terompong bitang di pojok Batu Buleleng. Pak Dirjen, ini mohon salah satu kita follow up ya, tindak lanjuti cita-cita Pak Gede Mariana untuk membangun teropong bintang di pojok Batu. Saya kira Lembaga Antariksa Nasional sudah mempunyai beberapa tempat untuk observasi perbintangan, dan kita usulkan Bali menjadi salah satu tempat untuk observasi itu. Para rauh sareng sami sanewangiang titiang, tujuan nomor 3 saking festival puniki adalah nincapang guna kaya
yaitu memperkuat relevansi dan dari Wariga dan Usada ini bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Bali dan bahkan dunia. Menurut Titiang yang ketiga ini penting karena Bung Karno pernah mengatakan, puniki penting sekali, bahwa ilmu itu harus menjadi amal. Sehebat apapun warisan pengetahuan yang kita miliki, tanpa upaya menjadikan ilmu itu bermanfaat bagi kehidupan kita, maka ilmu itu tidak menjadi CD, tidak menjadi ilmu yang sempurna. Orang yang mencapai CD adalah orang yang mencapai tingkatan pengetahuan yang penuh. Kalau di Buddhis kita kenal istilah purnama CD, itu purnama penuh. CD itu adalah pengetahuan yang penuh, yaitu pengetahuan atau jnana yang tertinggi. Orang yang telah mencapai CD itulah disebut dengan Siddha. Dan akhirnya ada Sadaka. Kalau kita belum sampai CD, belum Siddha, dan tidak akan ada namanya Sadaka. Karena itu usada yang kita pelajari harus CD dan Siddha, mampu bermanfaat bagi kehidupan kita skala dan niskala. Itulah sebabnya pada usada Gocara kami ingin mempertemukan praktisi usada dengan pembuat kebijakan. Jadi pada minggu-minggu ke depan, hari Senin sampai hari Rabu yang akan datang, kami khusus akan memamerkan karya-karya dari teman-teman pengusada di Bali. Tetapi di sisi lain kami juga ingin memberikan solusi di dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kalangan pengusada. Itulah sebabnya mengapa hari Senin kami menghadirkan Menteri Kesehatan, mudah-mudahan beliau bisa hadir. Kemudian yang kedua adalah Dirjen Kesehatan Masyarakat. Yang ketiga adalah Balai POM, BP POM, Badan POM, yang sangat penting sekali di dalam menentukan perizinan peredaran obat-obat tradisional. Kemudian kami juga mengundang BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, untuk mencoba mengeksplorasi riset-riset yang terkait dengan obat dan pengobatan tradisional, terutama di Bali. Dan kami juga bekerja sama dengan kampus, supaya betul-betul itu menjadi gerakan bersama untuk memberikan solusi dari persoalan yang dihadapi oleh pengusada. Karena yang kita harus tahu bukan hanya arah kebijakan kita tentang pengobatan tradisional, tetapi juga membangun penguatan ekosistem bagi pengembangan obat dan pengobatan tradisional melalui hulu, riset, produksi, perizinan, dan pelayanan dan pengawasan. Makin sampun wenter rumah sakit yang membuka praktek bagi Balian untuk masuk. Tetapi kita juga harus memberikan satu masukan terkait dengan bagaimana pelayanan yang baik, standar-standar seperti apa yang ada dipenuhi, dan bagaimana memberikan pengawasan juga terhadap apakah itu pelayan terhadap pengobatan-pengobatan yang dilakukan dan lain-lain. Ini merupakan sesuatu yang penting sekali kita bicarakan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi yang besar. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan DPP Gotra Pengusada Bali untuk mendapatkan solusi terhadap tantangan dan masalah bersama yang dihadapi oleh pengusada Bali. Pada tanggal 10 Juli kami mengundang selain Menkes itu tadi berapa stakeholders penting. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru dan itu akan memperkuat relevansi dari program yang kita jalankan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Titiang menegaskan lagi tujuan festival ini ada 3. Yang pertama adalah kita merevitalisasi kembali usada dan wariga. Yang kedua adalah memikirkan kembali, rethinking terhadap usada dan wariga, dan terakhir adalah bagaimana itu bermanfaat, berguna bagi masyarakat. Itu yang kita sebut relevansi. Saya yakin tiga tujuan besar ini tidak mungkin bisa terwujud hanya dengan menyelenggarakan festival selama 7 hari. Yayasan Purikawan Ubud berharap menjadi kesadaran bersama. Ini menjadi kesadaran bersama, gerakan bersama yang memunculkan inisiatif-inisiatif lain di tempat yang berbeda. Dan ini bisa dilanjutkan dengan memperdalam, mempertajam apa yang sudah kami rintis pada minggu-minggu ini. Inisiatif Yayasan Purikawan Ubud bukanlah upaya pemungkas. Dengan kegiatan ini diharapkan semakin tumbuh program dan kegiatan ini dari berbagai pihak
Untuk itu kami ingin segera mendorong berbagai pihak untuk ikut menjadi bagian dari gerakan bersama ini sehingga warisan ini semakin lestari, berkembang dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Bali, masyarakat Nusantara dan masyarakat dunia. Salah satu tradisi di Sastra Saraswati Sewana adalah menyambung antara pergulatan pemikiran, menurunkan pada aksi nyata dan meneguhkan kesadaran melalui seni. Kami merencanakan akan menyelenggarakan pentas seni dan menerbitkan buku yang rencananya diselenggarakan pada bulan November-Desember 2023. Pada kesempatan yang baik ini kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada para pihak yang telah membantu penyelenggaraan Festival Warige Usada Sidi, kepada Ketua Yayasan Mudraswari Saraswati yang telah meminjamkan tempat yang indah ini dan memberikan dukungan penuh pada penyelenggaraan festival ini. Karena beberapa hari yang lalu tempat ini juga ada festival makanan ya, food festival yang juga cukup ramai. Dan saya kira Dekmar juga hadir waktu itu, Dubes Amerika juga hadir. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih pada Ketua dan seluruh jajaran pengurus Gotra Pengusaha Bali yang sangat terbuka menyambut kerjasama ini. Para rektor perguruan tinggi yang ikut berpameran, terima kasih pada UAN, Stampu Kuturan, UNHI, Universitas Dwi Jendra, Universitas Mahasaraswati dan Undiksa yang juga ikut berkontribusi dalam pameran Warige Usada Sidi. Terima kasih juga pada sponsor PT Pupuk Indonesia, Petrokimia Gresik, Pertamina, PLN, BRI, BNI, BTN, dan Bank Indonesia. Terima kasih pada Dirjen Dukcapil, Mas Teguh dan seluruh jajaran Dukcapil Provinsi Kabupaten yang telah memfasilitasi KTP gratis, KTP elektronik, dan pelayanan kependudukan selama 3 hari ke depan. Mungkin lebih ya Mas, 5 hari ke depan begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemarin kami ditantang oleh Mas Teguh. Biasanya beliau melayani 1000 sampai 1500 KTP per hari, bahkan lebih. Tapi karena keterbatasan tempat, jadi kami hanya meminta beliau melayani 200 per hari. Jadi warga Ubud, sekecamatan Ubud yang KTP-nya rusak atau belum punya KTP, bagi warga berumur 17 tahun dan juga ingin memiliki KTP elektronik, silakan segera mendaftar untuk mendapatkan pelayanan KTP dari Dukcapil. Ini satu momen yang juga bisa kita manfaatkan bersama-sama. Matur suksema semua juga pada beberapa pihak yang membantu. Pak Kapolsek Ubud, mana Pak Kapolsek? Berdiri Pak Kapolsek baru nih. Ubud makin lancar sekarang setelah penertiban lalu lintas. Terima kasih Pak Kapolsek. Dan seluruh jajaran Pak Camat. Ini Pak Camat lagi ada acara. Pak Kepala Desa Sayan. Pak Kepala Desa Sayan, terima kasih. Kepala Desa Kedewatan hadir. Kemudian para pecalang yang ikut berkontribusi menjaga ketertiban dan lalu lintas, dan juga pada Museum Neka. Terima kasih sudah dipinjamkan fasilitas juga di Museum Neka. Kadiasa punika preside antuk titiang matur, sedurung titiang muputan atur dan terlali titiang ngaturan para musuk semaning antuk sepengerawah ratu para semeton sareng sami, titiang talar ngelungsung gerene sinampura sekira ngantuk titiang nyangre ratu idedane sareng sami, maka wesan ngatur titiang puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi.